Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian semua? Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada kali ini, ada tidak yang tidak masuk? Siapa? Akbar. Kenapa Akbar? Sakit apa? Demam. Semoga Akbar cepat diberi kesembuhan dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Amin. Baik, hanya Akbar ya. Baik, langsung saja kita akan ke pembelajaran pada materi kali ini. Sebelumnya, ada tidak yang sudah mengetahui tentang akuntansi? Apa sih itu akuntansi? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Andi. Jelaskan tentang akuntansi. Ya. Wah, bagus. Benar sekali, tepat. Tepuk tangan buat Andi. Ya, kita itu sebagai siswa, siswi harus rajin-rajin literasi supaya mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Walaupun pelajaran atau materi belum disampaikan oleh guru, kita harus literasi sebelumnya. Baik, seperti yang sudah dikatakan oleh saudara kita, Andi, akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari pengertian tersebut, lalu siapa saja sih pemakai informasi akuntansi di dunia bisnis ini? Ada dua jenis pemakai informasi akuntansi di dunia bisnis ini, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Lalu ada yang sudah paham tidak tentang pengguna internal dan pengguna eksternal ini? Belum? Baik, kita lanjutkan ya materi ini. Ya, pengguna internal adalah pemakai informasi yang biasanya menggunakan campuran informasi manajemen dan akuntansi keuangan. Di dalam pengguna internal ini ada dua. Yang pertama, manajemen. Manajemen biasanya menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan organisasi untuk mengambil keputusan penting dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam hal profitabilitas, posisi keuangan, dan arus kas. Selanjutnya yaitu pemilik atau owner. Pemilik atau owner biasanya menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama ialah memperoleh laba. Selanjutnya yaitu pengguna eksternal. Apa sih pengguna eksternal itu? Ada yang sudah mengetahuinya? Ya, pengguna eksternal adalah pemakaian informasi akuntansi yang biasanya hanya menggunakan informasi akuntansi keuangan saja. Di dalam pengguna eksternal ini ada beberapa, yaitu yang pertama, investor. Investor adalah pemakai informasi yang aktual dan potensial. Selanjutnya yaitu kreditor. Kreditor ialah individu atau lembaga keuangan yang biasanya meminjamkan dana dan mendapatkan penghasilan bunga atas pinjaman tersebut. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok adalah individu atau organisasi bisnis yang biasanya menjual bahan mentah ke bisnis lain secara kredit. Selanjutnya ialah instansi pemerintah. Instansi pemerintah menggunakan informasi keuangan bisnis untuk tujuan mengenakan besaran pajak yang sesuai dan sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum memakai informasi akuntansi untuk perusahaan yang biasanya digunakan untuk kepentingan pendidikan, riset, dan parameter. Yang terakhir ialah karyawan. Karyawan dianggap pengguna eksternal adalah mereka yang tidak memiliki campur tangan dalam hal manajemen inti bisnis. Ya, dari sini yang telah disampaikan ada pertanyaan apa? Tentang kreditor.
kreditor itu kita beri contoh, misal ada si A dan si B. Si A itu memberikan pinjaman ke si B. Nah, si B itu mendapat pinjaman ke si A tapi mendapatkan bunga. Bunga itu sebagai penghasilan dari si A. Si A itu tidak rugi melainkan mendapat keuntungan dari bunga yang telah dibincangkan kepada si B atas persetujuan bersama. Paham? Baik, kita lanjutkan. Lalu bidang akuntansi itu apa saja sih? Bidang akuntansi ada beberapa. Yang pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang berkaitan dengan proses produksi laporan-laporan keuangan. Yang kedua ialah auditing. Auditing ini ialah bidang yang meliputi kegiatan pemeriksaan atas catatan akuntansi secara bebas. Yang ketiga ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ialah bidang yang penekanannya pada penetapan dan pengendalian biaya dari produksi siap mulai hingga produksi telah selesai. Selanjutnya ialah ada akuntansi manajemen. Ada yang mengetahui akuntansi manajemen? Ya, akuntansi manajemen ini ialah merupakan bidang akuntansi yang mengolah kasus-kasus tertentu yang dihadapkan para manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi di suatu perusahaan. Selanjutnya ada akuntansi pajak. Ada yang mengetahui? Ya, kamu? Ya, akuntansi pajak ialah bidang yang mencakup penyusunan surat pemberitahuan perpajakan, mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan. Jadi jawaban yang tadi telah disampaikan hanya kurang beberapa, tapi sudah bagus. Hebat. Selanjutnya ialah akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan ini ialah bidang akuntansi yang menyangkut ruang lingkupnya di pendidikan. Dari sini apakah ada yang belum paham? Baik, kita lanjutkan ke konsep dasar akuntansi. Apa saja sih konsep dasar akuntansi itu? Ada yang sudah mengetahui? Ada yang sudah mengetahui? Ya, Andi silakan. Berkesinambungan. Ya, benar. Yang pertama, berkesinambungan. Yang kedua, ada apa? Periode akuntansi. Baik, oke. Yang ketiga ada apa? Kesatuan. Ya, yang pasti kesatuan akuntansi. Yang keempat ada apa? Ya, terus pengukuran dalam nilai uang. Betul sekali. Yang kelima ada harga pertukaran, dan yang terakhir ada pendapatan. Ya, apa lagi? Ya, kurang tepat, yang benar ialah penetapan beban dan pendapatan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tentang apa? Yang nomor 6. Tentang penetapan beban dan pendapatan? Ya, baik. Ya, penetapan beban dan pendapatan ialah laba ditentukan berdasarkan metode aktual, yakni dikaitkan dengan pengukuran aktiva dan kewajiban serta perubahannya pada saat terjadinya penentuan laba periodik. Penentuan laba periodik pada dasarnya menyangkut dua masalah, yaitu pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Paham? Alhamdulillah. Lalu ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, apa? Tujuan dan fungsi dari akuntansi. Ya, tujuan dan fungsi akuntansi ialah menyajikan informasi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Apakah sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham,
catat di buku kalian tugas untuk minggu depan. Sebutkan jenis-jenis perusahaan dan ciri-cirinya. Boleh dikerjakan kelompok, boleh dikerjakan individu. Minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis perusahaan yang telah kita kerjakan buat tugas. Ada yang mau dipertanyakan? Kalau tidak ada, semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata. Tetap semangat belajar, jangan lupa literasi, jangan lupa terus berusaha untuk lebih giat lagi dalam belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.